Saudara, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih tinggi di Indonesia. Belasan pejabat di lingkungan Pemprov Gorontalo terkonfirmasi positif COVID-19. Di Pangkep, Sulawesi Selatan, puluhan tenaga medis juga terkonfirmasi positif. 3 puskesmas setempat terpaksa ditutup. Sebanyak 13 pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo terkonfirmasi positif COVID-19. Guna keperluan tracing, seluruh ASN di lingkungan Pemprov Gorontalo mengikuti tes usap massal oleh Dinas Kesehatan setempat. Ke-13 pegawai Pemprov Gorontalo yang terkonfirmasi positif umumnya tidak memiliki gejala. Dinas Kesehatan Gorontalo menyebut meningkatnya kasus COVID-19 di Gorontalo adalah karena masyarakat yang mulai longgar menerapkan protokol kesehatan. Memang sangat mengejutkan buat kami, di mana ada 13 pejabat, teman-teman kami, ada 13 pejabat yang terkonfirmasi positif dan mereka itu semuanya melakukan karantina terpusat. Di Pangkep, Sulawesi Selatan, 3 puskesmas terpaksa ditutup sementara setelah puluhan tenaga medis diketahui positif COVID-19. Penutupan sementara ke-3 puskesmas dilakukan untuk menghindari penyebaran COVID-19 yang lebih masif. Puluhan tenaga kesehatan termasuk dokter yang terpapar COVID-19 langsung dikarantina. Penutupan sementara 3 puskesmas sudah berlangsung selama 7 hari. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Pangkep akan memastikan puskesmas dalam keadaan steril dan petugas kesehatan dalam keadaan sehat sebelum membuka kembali puskesmas. Terkait 3 puskesmas yang ditutup sementara di Kabupaten Pangkep, yang pertama adalah puskesmas kota, itu sejak 7 hari yang lalu. Itu karena ada 18 ya staf yang terkonfirmasi COVID-19 dan diantaranya ada dokter sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pelayanan ya, baik rawat jalan, IGD maupun rawat inap. Sehingga kasus-kasus masyarakat yang ingin berobat di puskesmas kota kita alihkan ke puskesmas Bontopera. Di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, penutupan puskesmas juga dilakukan pasca 8 tenaga kesehatan dinyatakan positif COVID-19. Dinas Kesehatan setempat langsung melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke seluruh area puskesmas. Ke-8 tenaga kesehatan yang sakit kini menjalani isolasi mandiri. Sterilisasi puskesmasnya, kami melakukan desinfektan karena sampai kemarin sudah ada 8 orang staf saya nakes yang positif COVID ya. Bagian obat 2 orang, apotek ya 2 orang, petugas laboratorium, petugas surveillance, petugas gizi 1 orang, petugas imunisasi yang 2 ya perawat. Tingginya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 juga bisa dilihat dari naiknya jumlah penghuni RS darurat Wisma Atlet Kemayoran. Hingga malam pergantian tahun, RS Wisma Atlet ini merawat lebih dari 4.068 pasien. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiko Adhisa Smito menyatakan, pemerintah akan melakukan pembatasan mobilitas masyarakat bila kasus positif masih tinggi. Hal ini sebagai langkah terakhir yang akan ditempuh pemerintah. Adalah dengan melakukan pembatasan mobilitas masyarakat. Penting untuk diketahui, mobilitas masyarakat yang tidak terkendali selama pandemi ini sangat berpotensi untuk meningkatkan angka penularan. Oleh karena itu, pembatasan mobilitas ini diharapkan dapat menekan penularan yang terjadi. Pembatasan ataupun pelonggaran aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah ini merupakan aspek yang harus kita lakukan sejalan dengan naik turunnya kasus COVID-19. Kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dengan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan merupakan bagian penting dari pencegahan penyebaran virus corona. Tim Liputan, Kompas TV.